Selamat datang di Habis Nonton episode ke-88. Oh, sebuah angka yang sangat cantik Pan? seperti istri saya. Makasih. Jadi udah lama ya kita nggak bikin video Habis Nonton ya, Iya. karena teman-teman juga tahu banyaknya pandemi membuat kita, bukan banyaknya sih, adanya pandemi membuat kita tidak bisa nonton di bioskop. Iya. Dan juga kita sebenarnya tipe penonton baru ya untuk OTT kayak Netflix dan sebagainya, itu kita anak baru. Nah, kali ini kita mau membahas sebuah, apa ya, bukan, mungkin bisa disebut series tapi berupa antologi baru season pertama dari Netflix yang berjudul Goedam. Goedam. Gimana bacanya gitu? Bahasa apa, Korea aja? Nggak tahu, iya. Nggak tahu ya. Goedam aja. Goedam ya. Jadi apa sih Goedam itu sebenarnya? Nggak tahu ya. Iya, kalau browsing itu ya artinya sih nggak tahu. Jadi kalau simpelnya adalah buat teman-teman yang udah sering nonton di OTT ataupun serial-serial berat, ini tuh semacam mini series, dimana mini series atau antologi, jadi kisah-kisah horor yang memiliki benang merah satu sama lain tapi sebenarnya memiliki cerita utama masing-masing ya, Iya. gitu ya. Kayak sebelumnya kita pernah kan yang kayak begitu tapi serial Thailand. Iya, yang namanya apa? Nggak tahu, kayak angka-angka gitu, yang pengantin itu loh. Oh iya, tapi itu film, bedanya itu beda. Itu film. Itu beda. Ya saya lupa judulnya apa ya, nanti mungkin saya cantumkan di deskripsi. Tapi reviewnya juga ada. Nanti juga linknya akan gue cantumin. Tapi kalau itu beda, itu adalah film bersifat omnibus. Artinya ceritanya masing-masing tapi memiliki sebuah benang merah. Omnibus. Tapi mereka tayang dalam sebuah paket, dalam satu film di layar lebar. Nah, kalau Goedam ini tayang di Netflix, punya berapa episode nih? 8 buah episode. Masing-masing berdiri sendiri, hanya masing-masing episode satu sama lain memiliki benang merah. Gitu. Jadi ini biasa lebih sering disebut sebagai antologi sih. Yulianto. Ya, serah. Karena kalau mini series biasanya cuman satu season tapi nyambung gitu. Anyway, itu teknis ya. Kalau teman-teman mau lebih tahu soal itu ya banyak nonton aja, nanti pasti bisa bedain mana yang series biasa, mana antologi, mana mini series gitu. Jadi tentang apa sih Goedam ini? Goedam ini ceritanya adalah tentang urban legend yang ada di Korea diangkat ke layar apapun. Layar handphone, layar apa kan, Netflix, tergantung Anda nonton di mana. Ya gitu. Ada 8 episode yang masing-masing mempunyai, seperti tadi kita bilang, ide cerita atau cerita utama yang berbeda tapi memiliki benang merah satu sama lain. Betul ya? Contohnya nih, karena sedikit sekali ya info tentang Goedam ini, bahkan di IMDb pun nggak terlalu banyak, gue cuma bisa bacain dari Netflixnya sendiri gitu ya. Episode pertama itu judulnya Crack. Jadi, with the top ranking student gone, Park Seo-hui should be a shoe-in for the top spot. But competition never dies and neither does guilt. Jadi, dengan hilangnya si siswa yang biasa menjadi ranking 1, Park Seo-hui, ini pemerannya, itu akan menjadi calon yang akan menjadi ranking 1 gitu ya. Tapi ternyata kompetisi tidak pernah mati dan juga rasa bersalah gitu. Jadi ya, kompetisi tidak pernah mati dan rasa bersalah juga tidak pernah mati. Nah, kayak gitu-gitu sinopsisnya. Jadi di sini banyak diperankan oleh relatif muda. Benar ya? Ada yang idol, ada yang idol juga. Ada dari itu WJSN kalau nggak salah, terus ada yang mantan girl band April, terus ada aktris siapa gitu. Yang aku tahu sih cuma itu sih. Jadi gue ceritakan sedikitnya, tapi kalau yang berdasarkan Netflix ini terlalu sinopsis ya, jadi membuat lu bingung juga. Jadi intinya nih gue ceritakan dengan bahasa gue gitu. Episode 1 Crack itu tentang cerita hantu di sekolah gitu. Jadi cerita ranking satunya mati, terus ini saingannya nggak tahu kayak merasa ketakutan gitu setelah si ranking satunya mati. Nah gitu, jadi ceritanya berjalan dari sana. Ada apa sih, kenapa sih si kampret ini ketakutan gitu kan?
Nomor 2, Destination judulnya. Nah, ini tentang sopir taksi yang mendapatkan penumpang. Ya. Ketiga, Special Guest judulnya. Ini tentang seorang beauty vlogger yang ketika sedang live mengalami pengalaman supernatural. Keempat, Curiosity. Ini agak absurd ya. Ini yang kalau nggak salah ada 2 teman pergi ke sekolah, jadi kayak semacam cerita hantu di sekolah. Terus suatu ketika salah satu temannya itu terkilir dan temannya pergi untuk ngambil obat ke UKS lah gitu. Lalu ketika itu terjadilah kejadian-kejadian aneh masing-masing yang memisahkan mereka berdua sehingga tidak bisa bertemu kembali bersama. Nah, kejadian aneh apa aja itu katanya sih dari urban legend cerita-cerita sekolah di Korea gitu ya. Yang kelima, Red Shoes judulnya. Iya, ini juga ada Lagi-lagi anak, di sekolah ya. ada anak yang meninggal di sekolah, terus kayak gurunya bilang oh jadi mau diwawancarai sama polisi. Iya betul. gitu. Jadi ceritanya kayak di sekolah itu tuh ada yang mati. Tapi guru ini selayaknya seperti cerita-cerita biasanya menginstruksikan ke anak-anak untuk tidak ngomong apa-apalah ke penyidik gitu loh. Nah, lalu ceritanya berjalan dari sana, cerita horornya berjalan dari sana. Jadi banyak sekali yang latarnya di sekolah ya. Itu aja udah berapa tuh? Udah 3 atau 4 gitu ya. Lalu yang keenam judulnya Dimension. Nah, ini tentang seorang polisi yang menyelidiki tentang kematian aneh dari seorang anak remaja ya, anak lelaki. Lalu dia mengalami apa yang sebenarnya terjadi oleh si korban tersebut kayak gitu. Nomor 7, Threshold. Oh, ini bapak-bapak di rumah yang istrinya pergi. Yes, bapak-bapak yang di rumah ditinggal istrinya. Gue kok yang ini merinding. Istrinya memberi pesan jangan ini ya gitu. Ya, jangan melakukan sesuatu tapi dia tidak mengindahkannya. Jadi ada superstitious gitu, pamali gitu yang dia lakukan padahal istrinya udah ngingetin. Nah, ketika dia lakukan terjadi sesuatu pada dirinya. Lalu yang terakhir, yang katanya paling penting ya. Jadi yang lain itu rata-rata di bawah 10 menit. Yang ini 15 menit. Episode ke-8 judulnya Bird. Jadi ini tentang seorang dukun yang menculik anak-anak. Iya, menculik anak-anak, mengambil jiwa anak-anak sih, kurang lebih kayak gitu. Dan katanya episode terakhir ini yang menjadi awal dari segala apa yang ada di Goedam ini gitu ya. Jadi episode paling penting ya, makanya juga paling panjang ya. Oke, jadi seperti biasa dia habis nonton, to the point, bagus atau enggak, layak ditonton atau enggak, layak enggak lu berlangganan Netflix untuk nonton ini? Dari kamu dulu. Waduh, kalau sampai langganan Netflix cuma By the way, just for your information, langganan Netflix paling murah saat ini adalah 49.000 sebelum pajak. Setelah pajak 54.000. Yang mana lu hanya bisa nonton dengan resolusi 480 di satu device saja di satu saat yang bersamaan. Jadi nggak bisa 2 device dan hanya bisa di HP atau tablet. Bahkan di komputer tuh nggak bisa, browser nggak bisa gitu. Jadi layak atau enggak? Kalau sampai harus langganan maksudnya langganan Netflix cuma buat nonton ini aja? Enggak. Sangat tidak, enggak usah ya. Terus apa lagi ya? Ya kalau lagi tontonnya gimana? Lagi tonton ya ngisi-ngisi waktu nunggu apa? Maksudnya katakanlah udah langganan Netflix gitu. Lagi bingung cari tontonan, boleh nggak sih nonton ini? Ya udah ngisi waktu, tinggal 10 menit nunggu dijemput atau apa gitu ya, nonton aja. Ya, karena ini enaknya kayak ibarat makanan small bite gitu ya. Jadi satu chunk yang bisa lu nikmati di saat-saat singkat. Lu mungkin tipe orang yang boker 10 menit lu bisa dapat satu episode kayak gitu bisa kan. banget ditonton waktu lagi. Gue juga cukup setuju kalau lu seandainya langganan Netflix hanya untuk ngejar ini, nggak tahu lu kena hype dari teman atau mana yang nggak pantas banget lah. Tapi kalau emang lu udah terlanjur langganan Netflix, terus lagi bingung nyari tontonan, dan lu tipe orang yang suka horor yang nggak pakai mikir, yang horor aja pokoknya, cerita tidak terlalu penting, yang pokoknya horor, ya ini mungkin cocok buat lu gitu ya. Lalu positif dan negatif dari Goedam sendiri menurut kamu apa? Positif.
positifnya menurut aku sih sebenarnya ya pendek kan, kalian jadi bisa nonton waktu lagi ngapain itu, pendek. Terus kalau dari cerita, dari 8 aku menemukan satu yang paling kita suka ya. Iya. Ya paling Setuju. lumayan. Cukup serem bukan serem sih, menarik gitu ya. Itu satu. Terus ya mungkin karena ini film kan baru banget, ya nggak ada gangguan apa kayak kuno banget sih, apa sih mobilnya, dandanannya, bajunya apa gitu, jadi semuanya kesannya baru, jadi enak dilihat gitu. Iya kan. Terus Siapa tahu ada yang nggak terlalu suka nonton film lama, ya, suka agak terganggu dengan gambarnya yang kurang tajam atau Iya. apa gitu. ya terus ya yang sekolah-sekolah itu aktrisnya ya tadi aku sempat bilang ada idol apa, jadi ya ada anak-anak cewek yang enak dilihat gitu. Oke. Udah, itu aja. Kalau dari aku sih iya sih benar. Unggulannya adalah sebenarnya cuma dua, yaitu adalah durasinya yang singkat, yang juga sebenarnya menjadi kelemahannya, dan horor yang visual, Ya, horor yang visual. ringan. Jadi kan kembali lagi segala sesuatu seni ya sesuai selera ya. Ya kalau lu suka horor yang visual yang ringan ya ini cukup cocok buat lu. Tapi kalau lu suka film horor yang mengedepankan story atau cerita, ada sesuatu di baliknya yang disingkap, ya itu nggak ada di sini gitu, di Goedam tuh nggak gitu. Dan dari 8 episode gue juga setuju sebenarnya yang cukup menarik, bisa dibilang cuma satu episode, yaitu episode ketiga berjudul Guys, Special Guest ya, tadi motor lewat. Ya cuman ada satu episode yang benar-benar menarik menurut kita, yaitu episode ketiga berjudul Special Guest ya, jadi dikemasnya kekinian, idenya menarik, horornya lumayan gitu. Jadi lu bayangin dari 8 episode yang oke loh ya, itu cuma satu gitu. Jadi kalau lu, karena kita lebih suka yang ceritanya berasa gitu ya horornya, dari cerita, dari ambience gitu ya, dengan horor yang visual ini kita nggak terlalu cocok gitu. Apalagi ya mungkin itu visual itu kelebihan apa kekurangan ya, jadi kayak kalau masih kecil kan kalau lihat yang kayak gitu kan takut aja. takut gitu kan ya, kalau udah gede Apa kalau sih? nggak ada ceritanya itu apaan sih Apa itu, sih? muka jelek apa kayang-kayang apa gitu Muka serem, ya serem ya, tergantung make upnya. Iya, jadi kenapa gue bilang durasi yang pendek ini menjadi kekuatan dan juga kelemahan dari Goedam ini, karena durasi yang pendek itu membuat dia, gua rasa seringkali tidak punya waktu yang cukup untuk memberikan background yang jelas, memberikan narasi yang cukup untuk mengantar kita ke horornya. jadi langsung mulai betul, aja, begitu mulai langsung ada apa nih lo terpaksa para maker di Goedam ini ya langsung ngelemparin lu horor. Nah kalau kita, ya nggak tahu ya, penonton kan mungkin ada yang berbeda. Kalau kita nggak ada kaki yang kuat, nggak ada struktur yang kuat, tahu-tahu digituin kita kayak apaan sih anjing gitu. prank. Jadi kayak kurang dapat lah, kurang cocok gitu. Ya kurang lebih sih gitu ya. Ya itu udah negatif juga ya. Mm-mm. Iya, kayak tidak jelas, tidak terjawab gitu. Ya kenapa lu melakukan itu, kenapa begitu, lalu gitu, ngerti kan? Pertanyaan-pertanyaan di film kayak kenapa ya gitu, kenapa gitu, terus setelah itu lantas bagaimana gitu, itu banyak yang nggak terjawab di Goedam. Jadi untuk Goedam kamu ngasih nilai berapa? 50. 50 ya. Ya. Aku kasih nilai 49 dari 100. 7 kali 7. Yes. Ya, kalau ini lebih dari 8 episode aku nggak yakin akan nonton. Soalnya ini sih, kita bukan nontonnya sambil ngisi waktu, kita nontonnya bareng kan. Betul, kita nontonnya Ya, maraton, ya, emang maraton. nyiapin waktu gitu. Ya kayak ketiduran ya, sempet ada yang ketiduran, udah besok lagi ya, oke besok akhirnya gitu. Ya jadi kurang lebih seperti itulah untuk Goedam. Kalau emang lu
masih tertarik ya silakan ditonton ya, siapa tahu memang cocok buat lu. Nggak apa-apa. Tapi kalau lu seleranya mirip-mirip kita mungkin boleh dilewatin. Masih banyak horor lain yang mungkin kalau belum lu tonton lebih pantas untuk diberikan waktu. Ya. Itu aja untuk habis nonton episode ke-88 ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, Nyalakan lonceng notifikasi. dan nonton iklannya. Ya, sampai jumpa lagi di episode habis nonton selanjutnya. Daripada nonton gue mending nonton kita.